welcome back to our school YouTube channel For Griska Channel. Yeay. Nah, hari ini aku udah kedatangan tamu dari salah satu ekstra yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar, yaitu Making Bed for Griska. Making Bed for Griska. Nah, hari ini aku mau ngajak kakak dan juga adik ngobrol-ngobrol tentang seputaran tentang ekstra Making Bed. Tapi sebelum itu, biar penonton nggak bingung, ini siapa ya? Kita kenalan dulu yuk. Boleh deh dari kakak. Baik, sebelum itu perkenalkan nama kakak IGD Darmayase, kakak alumni dari SMK Negeri 4 Denpasar dan sekarang menjabat sebagai pembina ekstra Making Bed di SMK Negeri 4 Denpasar. Oke, sebagai pembina. Adik? Nama saya Agatha Febris Naisan dari kelas 11 AP1. Jabatan saya sebagai Ketua Making Bed for Griska. Angkatan Berapa? Ketiga. Angkatan ketiga. Oke, baru 3 tahun ya kak ya. Kalau boleh tahu apa sih kak yang melatar belakangi adanya berdirinya ekstra Making Bed for Griska itu? Untuk melatar belakangi dari ekstra Making Bed tersebut, ya itu awalnya itu di tahun 2017. Ekstra Making Bed itu muncul dan itu diadakan dari sekolah langsung, dan dari sanalah saya merasa terbangun untuk membina ekstra Making Bed dan melatih adik-adik akomodasi perhotelan supaya mendapatkan skill yang lebih mapan di saat dia menuju tempat training dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itulah bibit-bibit yang akan berada di dunia industri perhotelan. Oke, kakak kan sebagai pembina nih. Kalau boleh tahu gimana sih kakak kok bisa ditunjuk jadi pembina gitu, pembina ekstra Making Bed, gimana tuh kak? Itu awalnya karena kakak dulu alumni dari SMK Negeri 4 tahun 2009 dan itu sudah sering mengikuti lomba-lomba yang ada di daerah Bali lah dibilang, daerah Bali, dan dari sanalah kakak merasa bisa jadi pembina ekstra Making Bed dan melatih adik-adik yang pengalaman yang sudah sering kakak tempuh selama ini dan kakak salurkan ke adik-adik supaya mereka semuanya ada pengalaman untuk di industri perhotelan juga. Oke, berarti udah 3 tahun di sini kak ya? Iya, jadi sudah pembina. 3 tahun. Oke, untuk Agatha gimana perasaannya bisa atau nggak cerita dulu deh gimana kok bisa dipilih buat jadi ketua Making Bed angkatan 3, itu gimana ceritanya? Awalnya itu pas waktu pemilihan itu saya dipilih karena teman-teman milihnya ke saya, dan awalnya pada saat itu saya tuh masih ragu untuk menjadi ketua gitu, canggung juga, dan makin kesininya saya ya udah bisa lah, udah lumayan percaya diri untuk mengatur tim Making Bed, dan banyak juga pengalaman yang bisa saya ambil dari ekstra ini. Ya, begitulah. Jadi awalnya ragu-ragu. Ya, awalnya ragu-ragu. Nggak mau gitu, Ya, terus awalnya tiba-tiba kayak seneng gitu. Ya. Ya sama si kakak juga gitu. Awalnya dulu masih takut-takutan dipilih buat jadi ketua, tapi lama-lama bisa makin dekat sama anggota. Itu menyenangkan ya. Iya, menyenangkan sekali. Nah, ekstra Making Bed diadakan setiap hari apa kak? Dulu itu kan sebelum kita ada COVID, corona ya. ini kan, setiap hari apa biasanya? Misalnya jadwalnya sih hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat diadakan. Tapi karena COVID saat ini sih kita close dulu. Iya, semua ekstra juga. Kita close dan stay at home lah dibilang.
saat ini. Oke, kalau selama ekstra itu kira-kira apa aja sih Kak kegiatannya? Apa masih kayak dulu? Aku kan sempet ikut dulu nih, sempet ikut, tapi jangan dicontoh ya guys. Dulu aku sempet ikut extra making bed kurang lebih cuma 2 bulan gara-gara ada kegiatan OSIS yang padat, jadi mundurkan diri untuk ikut extra making bed. Tapi masih ingat kok apa aja kegiatan-kegiatannya. Mungkin ada kegiatan tambahan Kak selain kita diajarin buat making, itu apa lagi Kak biasanya? Kalau di extra making ini bukan sekedar untuk making bed saja, tapi itu ada nilai plusnya yang kakak ambil dari industri perhotelan, bukan dari istilah lainnya. Itu adalah art towel, itu kita adalah berkreasi membuat animal, seperti honeymoon setup, anjing, kelinci, itu yang sudah ada di industri perhotelan yang terbaru, yang bilangnya terupdate, yang paling disenangi oleh para tamu. Itu makanya kakak ajarkan ke adik-adiknya supaya mereka mengenal juga industri perhotelan untuk kedepannya di saat dia training dan di saat dia bekerja juga. Itu nilai plus sekali buat mereka. Jadi bikin animal dari towel gitu kan? Dari towel langsung. Oke, Agatha udah bisa belum buat ini? Wah, kalau saya sih karena terhalang COVID, jadi ya saya nggak bisa, baru materinya aja. Materinya doang. Udah pernah praktek tapi? Belum. Bentar tuh, belum sama sekali? Pernah sih dulu, tapi bikin angsa. Bikin angsa, Iya. Oke. Berarti udah tahu ya? Ya gimana. sedikit tahu lah. Oke. Tadi udah bahas tentang gimana kalian selama ekstra. Terus kan ini udah ada piala nih, Jajar 3. Selain di luar ini apa aja sih lomba yang udah pernah kalian ikutin? Biarpun nggak juara nggak apa-apa, sebutin aja. Gitu. Kalau lomba sih udah lumayan banyak yang kita ikutkan lomba, tapi dari kita nggak memandang menang dan istilah lainnya lah dibilang, tapi tetap dari potensial mereka, pengalaman mereka itu yang nilai plus buat mereka. Dan otomatis yang mengikuti lomba itu kebanyakan kita ambil dari kelas 10 dan kelas 11. Kenapa? Karena mereka adalah bibit-bibit yang bakalan melanjutkan untuk lomba extra making bed ke depannya. Bukan kelas 3. Kelas 3 otomatis itu kita fokuskan untuk dia ujian. Itulah makanya biarpun kita nggak menang, tapi mereka adalah pengalaman untuk berlomba dan bersaing di antara sekolah. Itu tujuan kita sih. Oke, berarti Agatha kan selama COVID nih nggak ada kegiatan. Atau sebelum itu pernah nggak ikut lomba gitu, atau mungkin nganter kakak kelas lomba gitu? Kalau saya pribadi belum pernah sih. Belum pernah. Iya, belum pernah. Oke. Jadi dampak COVID ini Iya. bener-bener ya. Aduh, terus ini aku mau bahas tentang 3 piala yang udah ada di depan kalian. Ini yang pertama juara 2 lomba making bed kategori honeymoon setup. Nah, itu siapa Kak yang waktu itu Kakak kirim buat lomba? Itu juara 2 honeymoon setup di LP3. Iya, LP3. Prasanti Nilayam. Ah. Ya, itu yang itu ada 2 piala, juara 2 dan juara 3 sebenarnya. Itu di tahun 2018. 18 ya. Itu honeymoon setup itu diadakan di Hotel Melasti, Jalan Raya Kute. Itu namanya adalah itu udah lulus sih tahun ini, udah lulus dia. Itu namanya gimana ini? Lupa Kakak. Lupa saking banyaknya. Siapa Tapi Kak? itu cowok-cowok keduanya. Cowok-cowok. Itu udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu udah tamat. Tapi kakak lupa sih namanya. Iya. Dia untuk saat ini mereka berdua, yang satu udah kuliah, yang satu sudah kerja. Sudah kerja. Iya. Mereka 2 sebenarnya dia berada di kelas 3. Di kelas 3 mengikuti lomba karena ini adalah perlombaan untuk pengalaman mereka. Makanya kakak ambil kelas 3 karena itu menurut dari hasil dari semua yang kakak pantau, mereka yang terbaik untuk mengikuti lomba tersebut. Karena lomba ini adalah making bed plus honeymoon setup. Itu adalah 2 kategori yang mereka harus lakukan. Apabila kakak ambil dari kelas 1, kelas 2, otomatis waktunya tidak bakal mencapai. Makanya kelas 3 yang lebih perfect untuk mengambil waktu itu 10 menit untuk lomba 10 tersebut. menit.
Ya. Buat honeymoon setup ya Kak ya. Iya. Terus untuk lagi satu ini Kak, ini lomba di mana Kak? Juara 2 lomba making bed kategori honeymoon setup juga. Nah ini juga juara 3 itu ada di Stipar Bali. Itu mengikuti adalah seluruh peserta di Bali. Ya. Itu namanya kalau nggak salah Lupa lagi Kak. cewek. Dia cewek. Namanya saya cek dulu sebentar ya. Ceki. Lupa ya Kakak ya. Lupa guys. Akibat kelamaan di rumah aja beginilah. Udah alumni Kak. Udah itu alumni ya? sudah alumni. Udah alumni, oke. Nggak apa-apa Kak kalau lupa namanya, nggak apa-apa deh. Yang penting gini, tahu juara-juaranya Itu tuh. ya, itu dia juara 3, cewek sendirian Mhm. yang mengikuti lomba dari semua sekolah. Anaknya emang sangat perfect dari bilang. Biarpun cewek, dia tetap bisa mengalahkan tim-tim sekolah-sekolah yang cowok-cowok yang sudah berpengalaman. Bukan berarti yang ikut lomba itu semua cowok. Tapi harus cewek juga karena di industri perhotelan bukan room boy saja, Ya, tapi ada ya, ada roommate roommate, juga. Itu pun juga daya tarik mereka semua. Makanya ini dia mendapatkan juara 3 lah, bilang the best antara semuanya dengan waktu sekitar 8 menit. 8 menit. Wow. Itu menggunakan making bed menggunakan dupe plus honeymoon setup. Dari peserta-peserta yang lain yang cowok-cowok sudah otomatis tenaganya lebih kuat dari cewek kan. Iya, Kita udah benar, tahu. benar. Dan cewek pun belum berarti kalah dalam persaingan. Iya. Tapi tetap kita optimis memberikan yang terbaik untuk sekolah juga. Oke, dari kan Kakak udah banyak nih making bed ikut lomba-lomba gitu Kak. Ada nggak sih satu aja lomba yang menurut Kakak paling berkesan selama Kakak ikutin dari semua lomba? Satu aja. Kalau yang paling berkesan itu adalah di Stipar ya, lombanya ya. Stipar. Stipar itu banyak peserta dari masing-masing sekolah mengirim, apalagi plus yang mengikut adalah kampus. Itu kampus otomatis sudah skillnya udah paling atas, dibilang dari SMK lah. Tapi dia cewek sendiri bisa memberikan yang terbaik dan itu pun juara 3 itu udah sangat bagus sekali, luar biasa lah bilang. Berarti yang ini ya Kak, yang juara paling 2 nih tengah-tengah ya. juara 3. Oh juara 3 yang Iya. tengah-tengah. Oke, jadi itu yang paling berkesan. Nah, Kakak kan sudah 3 tahun nih Kak jadi pembina. Ada nggak sih kira-kira suka duka selama Kakak jadi pembina Extra Making Bed di Ford Rizka? Sukanya pertama itu adalah senang sekali membagi ilmu kepada Iya. adik-adik juga, membagi pengalaman juga dan mengajari mereka yang dari ekstra tersebutlah dibilang making bed, atawal itu senang sekali. Dukanya cuma satu aja. Apa Kak? Kenapa mereka tidak suka dengan ekstra ini? Itu aja pertama. Yang kedua, faktornya apa karena ikut-ikutan, ikut ekstra ini sampai keluar. Sebenarnya ikut ekstra ini adalah manfaatnya sangat besar sekali. Dapat ikut latihan, ikut semua wawasan, materi semuanya. Nanti di saat dia training tinggal praktek saja udah langsung beres, tidak usah lagi belajar lagi di industri. Ya. Itu tujuannya sebenarnya diadakan Extra Making Bed ini. Oke, untuk Agatha sendiri nih, walaupun belum ada pengalaman karena COVID ini, ada nggak sih kira-kira suka dukanya jadi ketua? Mungkin lewat grup chat pernah terkacangi atau apa gitu mungkin? Kalau sukanya itu saya senang banget sih karena di sini saya banyak belajar tentang making bed, banyak wawasan juga yang bisa dapat saya ambil dari ekstra ini dan sangat berkesan karena saya juga banyak dapat teman dari kelas lain. Tapi kalau dukanya itu ya kadang suka susah ngatur buat teman-teman gitu, kadang suka bandel gitu. Jadi harus tegas sih kadang. Yang bandel siapa? Yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek biasa? Wah banyak sih, biasanya AP3 sama AP4 itu. Wow, disebutin langsung ya. Wah, AP3, AP4 kalau nonton habis ini kamu diserang dari AP3, AP4. Oke, jumlahnya berapa tuh kamu handle angkatanmu, angkatan 3? Sekitar 30-an. Oh, Ya, sekitar 30. Oke, sebagai closing nih Kak, buat kalian berdua deh, ada nggak sih yang mau disampaikan ke adik kelas? Kan kita mau perekrutan nih,
apa yang mau kalian sampaikan buat adik kelas? Siapa tahu untuk menarik anggota juga kan, biar mereka mau ikut extra making bed. Mungkin ada yang mau disampaikan? Agatha dulu, oke. Untuk adik kelas, coba deh kalian ikut ekstra kami, karena ekstra kami ini banyak sekali wawasannya untuk kalian semua, dan ini sangat berguna juga untuk terutama untuk jurusan akomodasi perhotelan, karena kita di sini diajar untuk bagaimana cara mengatur bed, sheet atau pillow gitu. Oke, untuk Kak Dharma? Kalau dari kakak sih saran yang semoga yang akomodasi perhotelan ikut serta untuk extra making bed, dan ada jurusan lain juga boleh ikut serta, karena jurusan lain yang ikut serta itu menambah ilmu buat kalian. Biarpun kalian di jurusan multimedia, jasa boga, otomatis nanti itu ada nilai plusnya buat kalian extra making bed. Belum tentu di saat sekarang kalian jurusannya multimedia, nanti suatu saat di saat kalian tamat kalian bisa mengambil jurusan akomodasi perhotelan. Itu nilai plusnya. Dan untuk yang akomodasi perhotelan, kakak harapkan diharuskan. Kenapa? Karena itu adalah supaya jalan kalian ke depannya ke ke industri biar lebih lancar lagi dan lebih kompeten lah di jurusan masing-masing kalian. Oke, jadi buat adik-adik yang ekstra yang jurusan lain TB maupun MM bisa ya Kak ya untuk ikut serta dalam extra making bed. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau tanya-tanya nih apa aja sih extra making bed tuh ngapain aja dan segala macam, kalian mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya @making bed for Rizka. Nah, jadi itu dia ngobrol-ngobrol aku seputaran tentang making bed sama pembina dan juga ketua dari angkatan 3. Nah, jadi buat kalian yang nonton video ini jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe. Bye bye. See you next Bye-bye. video guys.